Sabda TV. Ikhwah yang Allah muliakan, Anda akan bacakan faidah atau fikihnya dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di antara faidahnya atau fikih yang bisa kita ambil, yang pertama adalah tawadhu'u as-sahabati radhiyallahu anhu. Ketawaduan para sahabat radhiyallahu anhum. Di sini kita lihat Utsman sebagai khalifah, orang nomor satu di masanya, ya, khalifatul muslimin yang menguasai jazirah Arab, menguasai Syam juga dikuasai di masanya, kemudian Mesir dikuasai di masanya, kemudian Yaman juga dibuka maksudnya di masanya. Syam itu kalau disebut Syam mencakup beberapa negara sekarang. Jadi kata ulama mencakup Lebanon, Suriah, Yordan, terus Libya, sama sebagian Irak, ba'dul Irak, ya. Jadi itu Syam, Palestina tentunya masuk, ya. Jadi Syam itu luas sekali, dan di masa Utsman bin Affan itu sudah masuk, ya. Dia sebagai khalifah, orang nomor satu, tapi dia tawadhu, dia mau mencontohkan gimana cara wudunya Nabi Muhammad SAW di depan manusia, orang kalau kita bilang sekarang rakyat biasa, nggak ada sombong, ya. Ini menunjukkan tawadhunya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain, ya. Jadi di hadapan manusia Utsman radhiyallahu an memberikan contoh bagaimana wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta air, kemudian dia mempraktekkan wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya manusia tahu. Dan di sini antum bisa lihat bagaimana pahalanya yang didapat oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semua manusia tahu bagaimana wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang, sampai hari ini. Yang kedua, annahu yanbaghi lil muallimi an yasluka al-wasaila allati tuqarribu al-ma'na ila al-muta'allim. Hendaknya bagi seorang pengajar, guru, menggunakan sarana yang bisa mendekatkan pemahaman kepada murid-muridnya, ya. Jadi tidak ada salahnya mengikuti perkembangan zaman, ya, selama tidak bertentangan dengan apa? Syariat, ya. Dengan dulu pakai cuma bicara doang, kan gitu. Kemudian ada papan tulis. Papan tulisnya sekarang berubah. Dulu pakai kapur, ya, sampai gurunya batuk-batuk. Sekarang pakai apa? Spidol dan seterusnya. Kemudian sekarang dari jauh tinggal mencet gitu, ya. Nah, kemudian sekarang pakai HP. Kemudian pas corona di rumah saja. Tapi subhanallah semakin maju semakin malas orang. Semakin Allah buka semakin malas. Jadi gunakan sarana wasail yang memudahkan untuk orang belajar. Nah, ini disyariatkan. Di sini Utsman radhiyallahu an menggunakan wasilah langsung, mencontohkan pakai air. Kemudian Utsman bin Affan mempraktekkan bagaimana cara wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau minta kepada manusia saat itu untuk didatangkan air, kemudian langsung dipraktekkan dari A sampai Z-nya cara wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai adik, sebagai siapapun, ya, kalau di samping kita belum mengerti wudu, kita ajarkan wudu, pahalanya besar. Ya, kalau kita lihat saudara kita wudunya kurang bagus, nah kita kasih tahu, deh cara wudu begini, gitu. Kita baca basmalah, ya, kemudian kita contohkan,
kemudian kita kumur-kumur, istinsyak, istinthar, mencuci wajah sampai kaki selesai, berpahala. Kalau misalkan dilakukan terus sama murid kita, sama kawan kita, sama keluarga kita, kemudian terus dia berwudu seperti yang kita contohkan, dapat pahala enggak kita? Dapat pahala. Ya. Apalagi kita bacakan hadisnya. Kemudian dia sampaikan juga ke kawannya, nih cara wudunya Rasul seperti ini. Yang mana Rasul SAW setelah itu mengatakan, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Jadi mengajarkan secara langsung, tatbik, praktek itu lebih utama dari hanya sekedar ngomong. Ya. Di sini dicontohkan sama Utsman bin Affan gimana caranya, cara untuk wudu. Ya. Coba kalau Utsman hanya sekedar ngomong, manusia kan di saat itu belum mengerti secara sempurna. Tapi ketika dipraktekkan, oh seperti itu wudunya Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti yang dijelaskan sama Utsman bin Affan. Sama seperti seseorang bilang gajah, kata Syekh Utsaimin, ada gajah. Gajah itu badannya gede, kemudian belalainya panjang, kemudian telinganya gede, kakinya juga gede, tapi tidak segede badannya. Beda ketika kita langsung bawa keluarga tuh ada gajah, ya kan? Yang lihat langsung dengan yang dikabarkan, lebih mana pemahaman yang lebih kuat? Yang lihat langsung tuh gajah tuh, ya kan? Nah, dengan mempraktekkan langsung sholat, kemudian wudu, kita jelaskan kepada kawan-kawan kita, menurut kita ini lebih bisa dipahami dan lebih bisa dipraktekkan dan langsung ngerti, pemahamannya lebih sempurna. Nah,